Itulah resiko orang baik ya. Karena nilai setitik rusak susu sebulanan. Jadi banyak baiknya, sedikit saja salah, booming, viral. Ngeri juga deh. Saya tuh kan nggak mau komen karena dia teman saya ya, sahabat saya, teman saya, guru saya. Jadi buat saya ketika dia ada masalah, saya telepon WhatsApp. Gus Miftah sih dari dulu bercandanya emang begitu. Kita tahu kan dari dulu emang untuk hubungan emosional kepada jemaahnya emang seperti itu. Deddy Corbuzier sebut Miftah Maulana emang bersalah. Deddy Corbuzier angkat bicara tentang Gus Miftah. Gus Miftah ini sahabat dekatnya Deddy Corbuzier, dan kita juga tahu sebenarnya ya Gus Miftah seperti apa, kebiasaan seperti apa, dan emang seperti itu, nggak pernah berubah. Deddy Corbuzier angkat bicara mengenai kontroversi yang melibatkan Miftah Maulana. Tanggapan Deddy Corbuzier mencuat usai Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden Prabowo karena video viral menghina penjual es teh. Sebagai sahabat dekat, Deddy mengaku sudah menghubungi Miftah secara pribadi setelah video itu tersebar viral ya. Saya tuh kan nggak mau komen karena dia teman saya ya, sahabat saya, teman saya, guru saya. Jadi buat saya ketika dia ada masalah, saya telepon WhatsApp. Menurut Deddy Corbuzier, Miftah mengaku bahwa gaya bercandanya yang kini menjadi masalah memang sudah terbiasa dilakukan sejak lama. Saya WhatsApp dan sebagainya, beliau bilang, wah ini gua memang dari dulu bercanda kayak begini. Terus kejadian Yeti, Pesek dan sebagainya, ya memang itulah Gus Miftah. Dari dulu kayak begitu, tambah Deddy Corbuzier. Meski begitu, Deddy mengakui bahwa meskipun gaya bercanda Miftah memang sudah dikenal, tidak berarti Miftah bebas dari kesalahan. Tapi tergantung menilai sih, sebenarnya emang kebiasaannya Miftah ini memang udah seperti itu. Tapi ya ada aja lah seperti itu tanggapan orang-orang ya, apalagi media sosial sekarang cepet banget ya kalau artis begitu ya. Memang dia salah, tapi jangan lupa dia juga banyak berbuat baik. Gaya lawaknya memang seperti itu, dan orang harus paham bahwa banyak orang yang datang ke tempat-tempat dakwah dengan niat berjualan. Jelas Deddy Corbuzier. Deddy juga menekankan bahwa jabatan baru Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama tentu membuat setiap langkahnya kini lebih diperhatikan publik. Emang benar sih, apalagi udah jadi pejabat publik ya, sedikit-sedikit diperhatikan, hal kecil pun diungkit ya. Apalagi sekarang zaman media sosial langsung viral kan, padahal emang kebiasaannya sudah seperti itu, masyarakat sudah tahu lah. Saya juga udah tahu sebenarnya emang Gus Miftah seperti itu ya. Sekarang kan dengan jabatan baru pasti lebih banyak sorotan, ujar Deddy dalam hal ini. Meskipun Deddy mengakui sisi positif Miftah, ia tetap menekankan bahwa ucapan yang melukai orang lain tidak bisa dibiarkan begitu saja. Miftah sendiri telah mengakui kesalahannya atas pernyataan yang menyakiti perasaan penjual es teh tersebut. Tapi ada hikmah juga, ada hikmah terbesar setelah terjadinya Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh ya. Apa itu makna besarnya? Dengan kata-kata GOBLOK penjual es ini jadi viral dan banyak terus donasi. Oke teman-teman, dan kita lihat videonya Deddy Corbuzier, tanggapan Deddy Corbuzier tentang Gus Miftah. Ini videonya teman-teman ya. Gus Miftah udah saya tuh kan nggak mau komen karena dia teman saya ya, sahabat saya, teman saya, guru saya. Jadi buat saya ketika dia ada masalah, saya telepon WhatsApp. Ini sebelum kejadian Yeti, Pesek dan sebagainya, saya telepon WhatsApp dan sebagainya. Beliau bilang, wah ini memang gua dari dulu bercandanya kan kayak begini. Terus kejadian Yeti, Pesek dan sebagainya, terus ya memang itulah Gus Miftah dari dulu kayak begitu. Cuman sekarang dengan jabatan yang barunya pasti lebih disorot ya, tapi menurut gua saya adalah orang pertama yang tahu ketika dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Om Ded, Agus sama Farhad berdamai, Om Ded. Itu sudah pilihan yang tepat nggak sih, Om Ded? Sudah pilihan tepat nggak sih dari? Menurut gua iya, karena menurut gua dengan jabatan seperti itu tanggung jawabnya kan besar ya, tanggung jawabnya besar, pasti akan disorot terus. Apapun yang dilakukan akan disorot. Dan kalau kalian tahu Gus Miftah, ya kalau ngomong kan cok kayak gitu-gitu dari dulu gitu. Jadi tapi gini, apakah Gus Miftah salah? Iya.
Tapi jangan lupakan bahwa dia juga pernah berbuat kebaikan. Udah. Seperti itu. Memang gaya lawakannya dari dulu begitu. Dan memang ini harus diketahui juga, banyak orang yang memang akan datang berjualan di tempat-tempat dakwah dengan tujuan diborong. Itu udah dari zaman dulu. Saya nggak belain Gus Miftah ya, tetap aja salah. Tetap aja beliau salah. Gitu gini deh, kalau saya ngomong bercanda tiba-tiba di podcast ada tolol gitu, salah nggak ya? Salah. Saya kan pernah juga kena masalah gara-gara nanya perawan. Ayo, saya nanya perawan salah nggak? Menurut saya malah saya nggak salah. Kenapa nggak salah? Lah orang yang udah pernah ngomong di tempat lain tetap salah tuh masyarakat. Om Ded, tapi Om Ded ada mungkin kayak teguran ke beliau nggak sih atau apa gitu? Obrolan gitu, obrolan. Ya itu tadi saya bilang kan pertama kali ngobrolnya kenapa Gus gini terus. Ya, tapi kan sekarang kan gini loh. Sekarang tuh konteksnya adalah udah rancu antara benar salah, sopan tidak sopan, dengan netizen yang menyerang. Kan artinya begitu kan, sekarang semuanya harus viral. Jadi kalau udah viral ya susah ngomongnya mau seperti apa lagi. Kalau nanya saya, orang bercanda gitu, terus tiba-tiba di sampingnya ketawanya ngakak-ngakak kayak gitu. Ini apa bedanya dengan Coki Muslim dulu? Coki Muslim pada saat itu bilang babi haram. Salah nggak ngomong babi haram? Salah nggak saya tanya ngomong babi haram? Nggak salah kan? Tapi Cokinya ketawa. Kok jadi masalah? Jadi kalau ditanya salah nggak, definisinya tuh membingungkan karena situasinya pada saat itu seperti itu. Terus tukang esnya nggak ketawa. Coba kalau tukang esnya ketawa, jadi nggak salah. Jadi biasanya beliau bercanda, yang dicandain ketawa gitu. Sekarang nggak ketawa gitu. Kayak tadi saya ngeledekin Boyan, kalau Boyan nggak ketawa. Jadi nggak bisa ngomong saya kalau kayak gitu. Tapi beliau memang mengaku salah dan menurut saya ya udah selesai. Tapi yang bisa menggantikan Gus Miftah di sekretaris kepresidenan siapa? Wah, menurut saya aja tidak ikut-ikutan kabinet. Nanyain saya. Nanti ada maksud ada satu nama nggak gitu yang terlintas? Nggak mau. Gini, kenapa nggak mau? Lihat ya, begitu ada kejadian, begitu ada sesuatu hebohnya seperti itu. Kalaupun saya punya satu nama, saya sebut sekarang, namanya masuk, dia kena masalah, gua dong yang kena. Itu kayak masukin nama kelamaran kerjaan. Jadi ada pun gua nggak mau, bukan nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih, enggak. Berarti masih komunikasi juga sama Gus Miftah gitu? Masih, sampai besok ya saya ketemu beliau ke Jakarta, nyamperin saya juga. Om Ded bagus sama permasalahan dengan Gus itu mungkin kalau Om Ded sendiri seperti apa sih? Kalau permasalahan dengan nama Gus itu tadi? Nah, itu mah komedi aja lah. Ya gini lah, saya kan bahas sama Ustadz Felix juga. Yeah. Saya bahas sama Ustadz Felix juga. Ini masalahnya apa, fenomenanya apa, ininya kenapa. Jadi kita harus melihatnya dari semua sisi. Gus Miftah salah? Iya salah. Apakah pedagang jadi banyak yang begitu dagang? Iya. Sekarang gini pertanyaan saya. Nanti setiap kali ada dakwah akan ada pedagang yang datang ke sana. Kalau nggak diborong ya. Melihat pedagangnya juga mendapatkan rezeki nomplok nih, rumah, alhamdulillah dapat rumah. Ya tapi dikontenin semua yang dikasih kan, ya kan, diumrohin, sama yang umrohnya kontenin kan. Willy Salim ngasih duit, naik Alphard malam-malam dikontenin kan, itu nolong pedagangnya atau nolong konten? Kan dikontenin. Oke, Om Agus sama Farhat berdamai Om. Om Agus, Om sekarang Om. Ya kalau bantu mah transfer aja bos. Bisa dibilang mencari keuntungan di situ juga. Iya, jelas. Gue banyak nyekolahin orang, ada yang tahu nggak? Tapi kenapa Om Agus sama Farhat Om? Kenapa nggak mau dikontenin kayak orang-orang? Kenapa gue nggak mau dikonten? Iya. Ada yang bisa dikontenkan, ada yang enggak. Contohnya gue pernah kontenin anak kecil yang cewek jadi cowok, tau nggak? Yang tahu, yang tukang kuli. Yang tukang kuli. Gue undang ke podcast, terus gue sedih. Terus gue gimana nggak dikonten orang kejadiannya di podcast. Terus gue bantu, nggak gue kasih duit loh. Itu di konten gue ada, di YouTube gue ada. Kita kasih orang buat bikinin dia warung di sana, jagain sampai warungnya, jadi tidak pakai duit 1 peser pun. Itu kalau mau bantu. Bukan 10 juta, jelas konten. 100% yang Anda buat itu konten.
Oke. Harapannya ya Gus Miftah belajar dari pengalamannya dan tetap menjadi Gus Miftah yang gua kenal. Dan mungkin dengan dia mengundurkan diri kan ada beban yang hilang. Jadi kan sekarang Jiwo Tejo juga kalau ngomong apa enggak suka bercanda gitu. Apa bedanya? Cak Nun juga kalau bercanda juga kadang-kadang kasar. Apa bedanya? Tapi tidak ada jabatan. Tidak ada jabatan. Tapi kecewa nggak sih Om? Kecewa nggak sih akhirnya bisa akhirnya melebar dan akhirnya mengundurkan diri Gus? Nah, kalau mengundurkan diri saya nggak kecewa. Justru menurut gua itu jalan yang paling baik. Berarti belum ada satu nama nih buat gantiin posisi Gus Miftah. Saya nggak mau ngurusin kabinet. Om, tapi udah komunikasi sama Gus belum sih? Udah kan tadi udah telepon. Thank you. Oke, thank you. Makasih banyak Om. Oke teman-teman, itulah resiko orang baik ya. Karena nilai setitik rusak susu sebulanan. Jadi banyak baiknya, sedikit saja salah, booming, viral. Ngeri juga nih. Tapi kita bisa ambil hikmah terbesarnya. Oke teman-teman, setelah kata-kata yang dilontarkan Gus Miftah bisa mengangkat derajatnya tukang es teh tersebut ya. Terima kasih yang sudah mampir di KJT TV channel. Doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subbreaker. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.